Halo, Sinegrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Udah lama ya nggak bikin trailer reaction. Aduh, soalnya nih film di bioskop yang baru rilis tuh lagi banyak banget, gila anjir. Satu minggu tuh bisa film luar plus film lokal tuh bisa 4, 5, 6 film. Jadi kayak belum sempat gue bikin konten trailer reaction. Bahkan review aja gue masih utang 2 loh buat Dedio sama Project Silence. Yang ya semoga sebelum hari Rabu ada film baru lagi, itu 2 review udah kelar semua ya, semoga. Tapi anyway, kali ini gue mau ngomongin sebuah trailer yang dirilis beberapa hari yang lalu, trailer untuk film Indonesia. Dan sekilas nih gue lihat sebelum nonton trailernya, ini adalah salah satu film lokal paling menjanjikan tahun ini. Premisnya menarik, orang-orang yang terlibat di belakangnya juga keren-keren, yaitu ada Kabut Berduri, bikinannya Edwin, yang punya judul internasional Borderless Folk. Ini bakal tayang tanggal 1 Agustus, tapi bukan di bioskop. Ini film eksklusif originalnya Netflix, jadi langsung di Netflix ya. Asli produksinya Netflix, tayang 1 Agustus. Lu catat di kalender lu, 1 Agustus. Itu bertepatan dengan hari Kamis kalau nggak salah, 1 Agustus. Iya, jadi di saat ada film-film Indonesia yang tayang di bioskop, di Netflix juga ada tuh. Tanggal 1 gue lupa apa aja. Seingat gue tuh ada film dokumenternya Rosa tuh tanggal 1. Terus ada apa lagi gitu. Mungkin 3 kalau nggak salah. Nah 4 nih ditambah Kabut Berduri. Jadi sekali lagi banyak banget film baru tayang. Nah ini termasuk salah satu film Indonesia paling menjanjikan tahun ini. Kayak tadi gue bilang ya, salah satunya jelas karena yang ngedirect adalah Edwin. Yang buat gue personal so far film-film panjangnya itu belum ada yang gagal yang udah gue tonton. Apa film Edwin favorit lo? So far nih, bisa lo tulisin di kolom komentar. Mungkin bisa lo tulis yang terbaik, atau sekalian kalau misalkan lo udah nonton semuanya, lo ranking juga boleh deh. Silakan tuliskan film Edwin favorit kalian. Kalau gue sih sejauh ini masih posesif ya. Nomor 1 film Edwin favorit gue tuh masih posesif. Gue belum nonton tuh Kebun Binatang, Postcard from the Zoo, gue belum nonton sampai sekarang. Tapi yang lain udah nonton. Jadi kalau mau di ranking dari atas tuh posesif nomor 1, nomor 2 tuh Seperti Dendam, nomor 3 sama 4 buat gue setara sih, Aruna dan Lidahnya sama Babi Buta Yang Ingin Terbang. Buat gue tuh ya tergantung lagi mood nonton film yang lebih ringan atau yang lebih artsy. Tapi buat gue tuh 2 film yang setara lah, nggak bisa lebih tinggi mana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selain karena ini digarap sama Edwin, temanya juga masih jarang di film Indonesia. Babi Buta anjir. Apa nih namanya, Kabut Berduri ya. Kabut Berduri ini kan ngangkat cerita soal detektif, investigasi detektif, penyelidikan, dan itu masih sangat jarang di film Indonesia. Terakhir ya tahun ini ya, 24 jam bersama Gaspar. Itu juga salah satu film yang gue tungguin banget, tapi hasilnya ya tidak jelek sih, tidak jelek tapi cukup mengecewakan sebenarnya. Karena gue punya ekspektasi tinggi ke film itu, filmnya Angin Daun. Semoga yang ini lebih bagus ya. Semoga yang ini tuh bisa lebih mengatur storytellingnya gitu. Tapi intinya menarik, ini genre dan cerita yang masih sangat jarang diangkat di film Indonesia. Nah kayak gini nih loh, yang gue harap akan dilakukan oleh Netflix pada saat mereka tuh mulai bikin konten-konten original di Indonesia. Gue selalu berharap Netflix itu bisa ngebuka ruang buat filmmaker kita. Bukan cuma supaya karyanya itu ditonton semakin banyak orang ya secara internasional gitu. Selain itu juga gue berharap Netflix bisa ngasih ruang eksplorasi. Karena kan sejauh ini dari yang gue lihat di negara-negara lain itu yang dilakuin sama Netflix kan. Korea deh paling kerasa tuh. Di drakor-drakornya apalagi. Drakor-drakor Netflix kan nggak selalu bagus sebenarnya, tapi at least mereka tuh menjanjikan eksplorasi genre yang beda-beda. Zaman dulu sebelum ada Netflix, lu akan susah berharap punya drakor-drakor macam Squid Game, The 8 Show tuh tidak akan bisa dibikin kayaknya, atau susah banget untuk laris. Tapi semenjak ada Netflix, eksplorasinya jadi lebih luas. Nah itu juga yang gue harapin terjadi di Indonesia, dan sejauh ini sih kayaknya arahnya emang ke sana ya. Seriesnya tuh kayak Gadis Kretek, terus Nightmares and Daydreams tuh kan punya eksplorasi yang unik. Terus proyek-proyeknya Timo juga, The Big Four, Night Comes For Us, terus yang kedepannya lagi, semua gue lihat tuh punya sesuatu yang jarang diangkat sama filmmaker kita kalau ngerilis film di bioskop mainstream. Dan Kabut Berduri ini salah satunya. Berharap sih itu terus konsisten dilakuin ya, Flix, Netflix tolong. Oke kalau gitu langsung aja gue tonton trailer untuk film terbarunya Edwin, yaitu Kabut Berduri atau Borderless Folk. Anjir, belum apa-apa udah kenceng amat. Kepala dan tubuhnya terdiri dari 2 orang yang berbeda. Ibda Sanjarunika. Wah menarik deh. Siap bertugas. Misteri pembunuhan berarti ya. Di jaket dan celana, tipikal yang digunakan di kebun sawit. Semua sawit ini ada tempat memprosesnya Pak dekat sini. Anjir, Putri Marino keren banget kelihatannya coy. Pernah selesai.
Sebulan sekali, kadang 2. Misi tentu. Di sana aku dengar Setan. suara-suara seperti suara anak betina. What the fuck? Ada demitnya. Hilang. Ikut saya ke kantor, nanti saya jelaskan. Wah! Abaikan laporan kami. Tahu sesuatu tentang human trafficking di sekitar sini. Oh, makanya dengar suara anak cewek tadi ya, human trafficking kayaknya. Ini ditaruh di tempat yang menarik perhatian. Itu artinya pembunuhnya tahu pola ini. Nirvana lagunya ya, anjir. Boleh. Pak ini emang luar biasa tidak kompeten ya Pak. Buh. Anjir, badass. Fuck, man. Lakukan tugasnya dengan baik. Shot-shotnya, oh diksap. Gue nggak tahu loh. Aku ingin mengatakan sesuatu. Boh. Kita akan semuanya. Oke. Wih, atmosfernya coy. Oh, oke. Gue mendapatkan vibe yang menarik pada saat nonton ini. I love the tone. Gue suka banget tone yang dibangun di trailer ini. Gue nggak tahu apakah filmnya juga punya tone yang sama ya. Gue harap sih kayak gitu. Tapi gue suka banget tone-nya. Kayak judulnya gitu. Kabut berduri. Kayak kabut kan mengesankan sesuatu yang misterius ya. Dan gue merasakan tone yang sama di situ. Misterius, dingin, gelap ya. Soal investigasi prosedural yang mencekam. Ngingetin gue sama tone-nya True Detective, series True Detective, apalagi dipakein lagunya Nirvana ya. Apa tuh judulnya? Where Did You Sleep Last Night? Ngasih atmosfer yang ya True Detective banget kan. Gelap, terus agak-agak slow burn, diiringi lagu yang agak creepy pembawaannya gitu, ngingetin ke True Detective. Cuman kalau True Detective kan pakai lagunya Leonard Cohen ya itu ya. Di sini pakai lagunya Nirvana. Tapi vibe-nya mirip, vibe-nya sangat mirip. Dan jelas yang langsung kerasa Putri Marino keren banget. Nah ini gue suka nih. Di saat film-film detektif biasanya kan cenderung didominasi sama cowok ya. Makanya kalau misalkan lu mendengar kata film detektif atau detektif aja deh, yang pertama muncul di kepala lu tuh pasti oke, cowok. Kalau yang agak jadul, detektif itu identik dengan apa sih nih, cowok yang pakai topi ala-ala fedora gitu kan, terus pakai coat panjang, apa bawa pistol, pakai dasi. Nggak semuanya cowok tapi jarang banget yang cewek. Nah di sini makanya gue appreciate banget di saat yang diangkat adalah karakter detektif polisi cewek yang investigasi ya. Apalagi dengan looknya Putri Marino yang kelihatan badass banget, rambutnya pendek, dibikin agak ikal pendek gitu. Wih keren anjir. Gue nggak tahu nanti filmnya akan berakhir seperti apa. Bisa jadi bagus, bisa jadi kurang. Tapi screen presence Putri Marino di sini kuat banget. Nah soal plotnya nih, ini sebenarnya yang gue lumayan concern karena kan film detektif tuh butuh penulisan yang kuat banget, sangat-sangat kuat. Makanya kemarin Gaspar tuh kepleset ya karena penulisannya tuh kurang. Ciri khas cerita pulpy gitu, cerita-cerita detektif, cerita misteri itu emang alurnya agak kompleks. Nah dan itu nggak bisa digarap dengan setengah-setengah. Bahkan di saat lu garap dengan serius belum tentu hasilnya bagus gitu. Ada garis batas antara ruwet, kompleks, membingungkan yang oke sama ruwet, kompleks sama membingungkan yang jelek, yang kacau. Nah Gaspar tuh masuk yang kedua sayangnya. Nah gue harap Kabut Berduri ini bisa masuk yang pertama nih. Karena gue ngeliat misterinya lumayan kompleks. Ada misteri pembunuhan, terus misteri human trafficking juga, maybe juga cerita-cerita soal polisi, pejabat korup tuh kan banyak banget dan kompleks banget. Banyak cabang lah. Nah itu harus bisa disatukan dengan baik. Ini agak susah nih storytellingnya nih, harus lebih telaten nyatuinnya. Jadi gue harap Edwin bisa lah. Ini prediksi yang sangat-sangat instan, bukan instan sih, prediksi yang sangat-sangat early, sangat-sangat prematur sebenarnya. Mungkin kasus pembunuhannya itu bukan dilakuin oleh pembunuh, tapi orang yang pengen menutupi sesuatu. Karena kan tadi kayak human traffickingnya tuh coba ditutupi dengan mitologi the myth ya. Gue yakin tuh sebenarnya nggak ada the myth di situ, yang ada hanya gosip yang disebarkan untuk menutupi bisnis human trafficking, biar warga-warga orang-orang itu nggak berani mendekat ke tempat dilakukannya human trafficking itu. Jadi disebarinlah gosip, the myth, dipasang apa sih tadi, instalasi serem. Nah gue rasa itu kayak jadi semacam cover
biar orang tuh takut nggak mau ke situ. Nah mungkin yang dibunuh ini adalah orang-orang yang tahu realitanya, atau apa sih, warga-warga yang berusaha melawan, yang dianggap tuh aduh ini bikin repot bisnis para korporat nih, dibunuh gitu, mungkin aja. Dan mungkin karakternya si Putri Marino, si detektif ini pas kecil juga pernah diculik, mungkin loh. Ini tebakan yang sangat spekulatif banget sih. Tapi kan kalau nggak salah di sinopsisnya juga ada disebut kalau sepanjang penyelidikannya si detektif ini yang namanya adalah siapa? Senja atau Sanja gitu kan. Dia tuh punya masa lalu yang menghantui dia. Gua nggak tahu apakah masa lalu itu dia inget atau enggak. Tapi kemungkinan masa lalu yang dimaksud adalah dia pernah jadi korban human trafficking atau nyaris diculik gitu. Yang akhirnya itu nanti nyatu pada saat dia melakukan investigasi. Atau malah mungkin bapaknya yang melakukan penculikan itu, nggak tahu. Tapi cobalah kita cek. Yang penting jangan sampai gini loh. Yang penting jangan sampai nih begitu diungkap twistnya ternyata wah Putri Marino adalah pembunuh sebenarnya. jangan ya nggak. Gue yakin Edwin nggak akan ambil jalan itu sih. Oh dan gue agak keinget sama itu juga, The Wicker Man. Tapi kalau ini agak kejauhan sih. Gue keinget The Wicker Man karena ada tadi tuh apa bangunan-bangunan dari apa sih itu, rumput atau daun yang serem tadi itulah. Tuh ngingetin sama patungnya The Wicker Man. Dan The Wicker Man kan juga sama sebenarnya. Itu cerita soal detektif yang dikirim buat mencari kasus orang hilang. Tapi ternyata dia malah terlibat dalam itu cult misterius kayak Midsommar gitu kan. Ngingetin ke situ. Tapi kayaknya enggak sih. Ini bukan soal okultism, bukan soal aliran sesat, kayaknya bukan. Kalau menurut lo seperti apa Kabut Berduri ini? Bisa lo bagiin juga opini lu, reaction lu, review lu, bukan review ke filmnya ya, review ke trailernya, atau mungkin teori lu, silahkan lu tuliskan semua di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi ini tayang 1 Agustus. Silahkan langsung ditonton. Ayo kita dukung film-film Indonesia yang berani mengeksplor sesuatu yang beda, yang unik seperti ini. Hasilnya bagus atau jelek tuh belakangan. Tonton dulu yang penting, oke? Baiklah, seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada super thanks, Saweria juga bisa. Lu juga bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang sudah disediakan. Dan thank you so much buat teman-teman yang setia join membership sampai hari ini, terutama kawan-kawan dari tier Besti dan La Familia yang orang-orangnya bisa lu saksikan di layar. Silahkan gabung, lu juga bisa join live stream khusus membership nanti di akhir bulan kalau lu gabung. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.